semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Namaku Reni Hairunisa dari jurusan Kimia Fakultas Sains dan Informatika Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini aku ingin sedikit berbagi mengenai praktikum kimia organik 2 yang telah aku laksanakan pada semester ini. Maka dari itu, langsung saja kita ke slide berikutnya. Saya akan membahas mengenai reaksi estrifikasi pembuatan butil asetat. Sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu teori-teori penunjang yang ada dalam praktikum kali ini. Di sini ada mengenai reaksi estrifikasi. Sebenarnya reaksi estrifikasi itu apa sih? Reaksi estrifikasi adalah suatu reaksi antara asam karboksilat dan alkohol membentuk ester dan air, di mana reaksi estrifikasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan katalis asam. Biasanya katalis asam yang digunakannya itu berupa asam sulfat pekat, dengan diikuti dengan proses pemanasan pada reaksinya, yaitu menggunakan metode reflux. Jadi secara singkatnya itu reaksi estrifikasi merupakan reaksi pembentukan senyawa ester. Ester merupakan suatu senyawa yang dapat disintesis dari reaksi antara asam karboksilat dan alkohol. Ester memiliki sifat fisik yang khas, yaitu memberikan aroma atau bau yang wangi. Nah, beberapa ester dapat menghasilkan wangi buah-buahan, namun ada pula ester yang dapat menghasilkan wangi selain wangi buah-buahan. Ester juga merupakan senyawa organik yang memiliki rumus molekul RCOR, di mana R-nya adalah gugus alkil yang dapat berupa rantai alkil alifatik maupun aromatik. Ester juga merupakan turunan dari asam karboksilat, di mana hidrogen pada gugus hidroksilnya dapat digantikan oleh R atau alkil. Selanjutnya di sini mengenai butil asetat. Butil asetat merupakan senyawa ester dengan rumus molekul CH3COC4H9, yang mana butil asetat sendiri diperoleh dari proses estrifikasi asam asetat dan N-butanol. Butil asetat sendiri beraroma pisang dan berwarna kekuningan. Nah, pembuatan butil asetat termasuk ke dalam reaksi estrifikasi Fischer, di mana reaksi estrifikasi Fischer merupakan reaksi pembentukan ester dengan cara merefluks sebuah asam karboksilat dengan alkohol dan dengan bantuan katalis asam. Selanjutnya, di sini ada kegunaan dari butil asetat sendiri. Yang pertama yaitu sebagai zat pengharum atau esens. Butil asetat juga biasa digunakan dalam esens atau perasa makanan seperti rasa buah nanas, apel, pisang, dan masih banyak lainnya. Dalam bidang industri, butil asetat digunakan sebagai cat atau thinner, tinta, dan masih banyak lainnya. Dan sebagai ekstraksi pada proses bermacam-macam minyak dan obat-obatan. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke proses pembuatan butil asetat sendiri, alangkah baiknya kita mengetahui prinsip percobaan dan tujuan percobaan dari praktikum modul ini. Nah, adapun prinsip percobaannya, yang pertama di sini ada ekstraksi. Berdasarkan perpindahan massa komponen zat padat ke dalam pelarut, di mana perpindahan mulai terjadi pada lapisan antarmuka kemudian berdifusi masuk ke dalam pelarut. Yang kedua di sini ada destilasi, yaitu berdasarkan perbedaan titik didih komponen zatnya digunakan untuk memisahkan larutan ke dalam masing-masing komponennya. Nah, adapun tujuan percobaan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama dapat memahami prinsip reaksi estrifikasi pada alkohol berikut mekanismenya. Dan yang kedua yaitu dapat memahami teknik-teknik dalam sintesis ester dan cara mengidentifikasi suatu ester. Adapun bahan yang digunakan dalam percobaan kali ini yaitu yang pertama ada 1 butanol, yang kedua ada asam asetat glasial, yang ketiga ada asam sulfat pekat, yang keempat ada larutan jenuh NaHCO3, dan yang terakhir ada Na2SO4 anhidrat. Selanjutnya yaitu mengenai percobaan pembuatan butil asetat, di mana di sini menggunakan 3 metode. Metode yang pertama di sini yaitu merupakan metode reflux, di mana reflux sendiri merupakan pemisahan suatu komponen dari suatu zat
dengan menggunakan proses pemanasan yang tidak mengurangi massa dan energi dari sistem kalor. Hal ini terjadi karena uap yang dihasilkan oleh pemanasan berjalan ke arah kondensor, dan di dalam kondensor sendiri uap akan mengalami pendinginan, sehingga uap akan membentuk embun dan membentuk cairan yang kemudian akan menetes kembali lagi pada tabung labu alas bulat. Nah, metode yang kedua di sini yaitu menggunakan metode destilasi, di mana dalam metode destilasi ini memiliki prinsip yaitu penguapan cairan dan pengembunan kembali uap tersebut pada suhu titik didih, di mana titik didih adalah suatu di mana tekanan uapnya sama dengan tekanan atmosfer. Nah, cairan yang diembunkan atau hasil dari proses destilasi ini disebut dengan destilat. Adapun tujuan destilasi sendiri yaitu pemurnian zat cairan pada titik didihnya dan pemisahan cairan tersebut dari zat padat yang terlarut atau dari zat cair lainnya yang mempunyai perbedaan titik didih cairan murni. Selanjutnya kita masuk ke proses percobaan pembuatan butil asetat, di mana butil asetat sendiri dibuat dari N-butanol yang direaksikan dengan asam asetat dan ditambahkan dengan H2SO4 pekat. N-butanol di sini berfungsi sebagai senyawa pembatas yang akan habis bereaksi, dan asam asetat berfungsi sebagai salah satu komponen penyusun utama dan sebagai penyedia gugus karboksil yang dapat membantu terbentuknya suatu ester. Penambahan H2SO4 sendiri di sini berfungsi sebagai katalis. Kenapa dalam percobaan kali ini dibutuhkan katalis? Karena dalam pembuatan butil asetat merupakan atau termasuk ke dalam reaksi estrifikasi, di mana reaksi estrifikasi itu berjalan secara lambat sehingga dibutuhkan katalis sehingga reaksinya bisa berjalan dengan cepat. Nah, dalam penambahan H2SO4 di sini juga dilakukan secara perlahan atau secara hati-hati karena H2SO4 di sini bersifat eksoterm. Jika ditambahkan secara sekaligus atau tidak hati-hati, maka akan menghasilkan panas dan menghasilkan asap. Selanjutnya, dari hasil campuran tersebut direflux selama 1 jam dan ditambahkan batu didih. Reflux sendiri di sini berfungsi untuk mereaksikan asam asetat dan butanol dalam reaktor dengan metode pemanasan pada suhu tinggi. Jika suhu dinaikkan, maka energi aktivasi akan bertambah besar sehingga reaksi akan berjalan cepat. Nah, selanjutnya itu dari penambahan batu didih sendiri berfungsi agar tidak terjadi bumping saat pemanasan. Adapun alat reflux yang sudah dirangkai yaitu sebagai berikut. Selanjutnya di sini akan dilakukan proses ekstraksi, yang mana ekstraksi kali ini menggunakan ekstraksi cair-cair yang memiliki prinsip dengan memanfaatkan kelarutan dari setiap zat. Dalam perlakuan kali ini dilakukan ekstraksi sebanyak 4 kali. Yang mana yang pertama, campuran diekstraksi dengan 250 ml air lalu didiamkan selama 15 menit dan dipisahkan. Air di sini berfungsi untuk mengikat senyawa polar yang ada di dalam larutan hasil reaksi yang dihasilkan dari proses esterifikasi, serta untuk mencuci ester dengan cara mengkocoknya dengan kuat. Selanjutnya, lapisan atas ke-1 akan diekstraksi kembali dengan 100 ml air, lalu didiamkan kembali selama 15 menit dan dipisahkan. Menghasilkan lapisan atas kedua. Lapisan atas kedua sendiri kemudian akan diekstraksi dengan 20 ml NaHCO3 dan 50 ml air. Lalu didiamkan selama 15 menit dan dipisahkan. NaHCO3 jenuh di sini berfungsi untuk mengikat reaksi yang berlebih. Selanjutnya, lapisan atas ketiga dipindahkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan Na2SO4 anhidrat secukupnya. Fungsi dari Na2SO4 anhidrat di sini yaitu untuk menyerap air yang masih terdapat pada ester. Karena Na2SO4 sendiri bersifat dehidrator atau dapat menyerap air. Hasil dari ekstraksi sendiri yaitu lapisan atasnya berwarna kuning dan lapisan bawahnya bening keruh. Selanjutnya akan dilakukan dekantasi, di mana dekantasi di sini berfungsi untuk menyaring atau memisahkan larutan dan padatan. Hasil dari dekantasi di sini yaitu terdapat Na2SO4 yang tidak larut.
Selanjutnya, filtrat akan didestilasi pada suhu 124–125 derajat Celcius. Destilasi di sini bertujuan untuk memisahkan ester dari zat lain sehingga didapatkan ester murni. Kenapa didestilasi pada suhu 124–125 derajat Celcius? Karena dalam rentang suhu berikut merupakan titik leleh dari ester sendiri dan didapatkan tetesan pertama ester pada suhu 120 derajat Celcius pada percobaan. Nah, berikut merupakan rangkaian dari alat destilasinya. Nah, dari proses pembuatan butil asetat yang telah dilakukan, diperoleh destilat sebanyak 9,5 ml yang beraroma pisang dan indeks bias sebesar 30. Dan setelah dilakukan perhitungan juga didapatkan massa jenisnya sebesar 0,92 gram per mililiter dan persen rendemen yang didapatkan sebanyak 15,05%. Merupakan reaksi pembentukan dari butil asetat, yang mana butil asetat dibentuk dari asam asetat yang memiliki rumus CH3COH yang direaksikan dengan 1-butanol menghasilkan butil asetat yang memiliki rumus CH3COC4H9 dan H2O. Adapun mekanisme pembentukannya sendiri yaitu pada pencampuran butanol dan asam asetat glasial, yaitu gugus OH dari butanol mengikat satu atom asam asetat glasial membentuk H2O. Sedangkan gugus asam asetat glasial yang telah kehilangan satu atom H dan butanol yang telah kehilangan gugus OH-nya membentuk butil asetat sehingga bisa dikatakan bahwa gugus butil pada alkohol menggantikan gugus OH pada asam asetat glasial. Hal ini juga disebut dengan reaksi substitusi. Berikut merupakan kesimpulan yang didapatkan dari percobaan praktikum kali ini, yaitu yang pertama, ester merupakan suatu senyawa yang dapat disintesis dari reaksi asam karboksilat dan alkohol. Dan yang kedua, pereaksian dilakukan dengan metode reflux dan dilanjutkan dengan ekstraksi untuk memisahkan komponen berdasarkan perbedaan kepolaran dan massa jenisnya. Dan yang terakhir yaitu didapatkan senyawa ester sebanyak 9,5 ml dan persen rendemennya itu sebesar 15. Penjelasan yang bisa saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.